bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hati kami selalu bersuka karena Engkau selalu ada menyertai kehidupan kami. Terlebih-lebih pada saat ini Tuhan, kami yang berhimpun di tempat ini, hati kami rindu untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih-lebih kami rindu hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya kami senantiasa diajar untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Apa yang baik, apa yang benar di pemandangan Tuhan, itu semua adalah yang terbaik dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pribadi yang selalu menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, urapilah kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Suci kuduskanlah tempat ini, terlebih ruang hati kami, supaya kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami menolak, mengusir segala kuasa roh jahat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sama-sama mau belajar dan kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam suratan Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-13. 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Baik, puji Tuhan ya. Jadi pengalaman Rasul Paulus di dalam ayat ini adalah suatu pengalaman yang bisa dikatakan indah ya dan mulia ya, karena ketika Rasul Paulus ya, sebelum menjadi seorang rasul, ditangkap oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, dia ya seorang yang memiliki jabatan ya, yang khusus, memiliki otoritas juga sebagai kelompok ya, atau kalangan ahli-ahli Taurat ya, Farisi, kaum Sanhedrin. Namun jabatan otoritas yang dia miliki itu nampaknya tidak menunjukkan dia adalah seorang manusia yang bermoral ya. Justru Paulus ini ya, yang dahulu dikenal sebagai Saulus, justru dia sebagai penganiaya jemaat ya, orang-orang yang mengikut Kristus. Nah, dalam pernyataan ini dia pun mengatakannya kepada anak rohaninya ya, yaitu Timotius. Jadi dengan dia menyaksikan hal seperti ini kepada Timotius, dia sedang mengajarkan, menunjukkan bahwa apa yang Paulus sudah jalani ya, masa lalunya itu, walaupun dia dikenal sebagai orang-orang yang mengenal kitab ya, hukum-hukum Tuhan, tapi ternyata
buahnya itu tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Nah, pengetahuan itulah yang justru dia dapat daripada di luar iman ya. Karena ketika dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, ya, dia menjadi seorang yang beriman kepada Kristus. Justru saat itulah dia menjadi orang yang bijaksana, orang yang lemah lembut, orang yang ramah, ya, orang yang berani memberitakan firman Tuhan, ya. Nah, di dalam konteks suratan Rasul Paulus ini kepada Timotius ini sebenarnya surat kepada Timotius ini berintikan tentang ajaran dalam suatu penggembalaan, ya, Timotius ini. Makanya Paulus memberikan nasihat kepada anak didiknya Timotius supaya Timotius ini bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang percaya khususnya yang ada di Efesus, ya. Nah, Timotius ini nampaknya dipercayakan Paulus untuk meneruskan pelayanan di Efesus. Tetapi yang diingatkan Paulus adalah Timotius ini harus bisa dapat menunjukkan teladan hidupnya, baik dalam hal pertuturan katanya, perilakunya, dalam hal kasihnya, dalam hal imannya, di dalam hal rohnya, ya, spiritnya, dan juga kemurniannya atau kesuciannya. Itu sangat penting, ya, supaya Timotius ini yang dikenal masih muda dalam pelayanan, karena dia memiliki teladan yang baik, dia bisa memberikan suatu nasihat, ya, bisa menunjukkan kebijaksanaan, iman dalam hidupnya itu yang menjadi teladan bagi jemaat, ya, yang ada di Efesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya hal-hal seperti ini juga adalah suatu pengetahuan yang datang daripada iman, ya. Tetapi pengetahuan-pengetahuan yang tidak berdasarkan iman sebenarnya justru mengajarkan hal-hal yang jahat. Ya, sederhananya yang ingin disampaikan kepada kita semua, kalau kita melihat ukuran dari Rasul Paulus, kita harus berhati-hati, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang rohani. Jangan sebatas kita ini orang-orang yang dikenal rohani, memiliki rutinitas dalam kegiatan rohani, bergereja, tetapi kita mempunyai perilaku yang bengis, ya, perilaku yang ganas, ya, perilaku yang sulit mengampuni, sulit memaafkan. Nah, itu harus harus kita pikirkan baik-baik, ya. Kenapa saya katakan pikirkan baik-baik? Karena kita semua ini udah hidup dalam iman, ya. Orang yang hidup dalam iman tentu memiliki pengetahuan, ya, akan firman Tuhan yang harus dapat dijalani dengan sebaik-baiknya, dengan tepat, ya. Ya, dalam pernyataan Paulus di suratan Timotius ini juga Paulus mengajarkannya, Taurat itu baik kalau dijalankan dengan tepat, ya. Kalau dijalankan dengan orang-orang yang betul-betul mau, ya, menjalannya dengan tulus dan ikhlas, ya, dengan takut akan Tuhan. Karena memang Taurat itu ditujukan bukan untuk orang benar sebenarnya, ya. Itu kata Paulus. Tetapi Taurat itu diberikan kepada orang-orang yang berbuat hal-hal yang jahat. Coba, ya, kita baca. Ayat 8. 1 Timotius 1 ayat 8 sampai ayat yang ke 11, ya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-8 sampai 11. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang zalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah, yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepada kita. Iya, jadi
Taurat itu ya sebenarnya untuk orang-orang yang tidak berdosa, ya. Yang tidak berdosa, orang-orang yang melakukan kejahatan, ya. Supaya dengan kebenaran itu firman Tuhan, Taurat ya kita artikan secara rohani itu bicara tentang pengajaran firman Tuhan, supaya orang-orang yang berkelakuan tidak baik ini ya mendapatkan teguran agar iman mereka itu sehat, ya. Makanya di situ dikatakan Taurat digambarkan sebagai ajaran yang sehat, ya, yang berasal daripada Injil Kristus. Karena kalau ajaran yang sehat ya, itu adalah sudah pasti ya menemplak segala dosa. Nah, coba kita membaca itu dalam Titus 1 ayat yang ke 13. Ayat 13 ya. Saksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, jadi kalau dalam konteks tulisan Paulus ya, kalau ya dalam konteks di suratan Titus itu bahwa sesungguhnya ya orang-orang Kreta ya itu ditujukan kepada orang-orang Kreta itu sama saja ini ya, mereka pemburit, penjahat ya, binatang buas, pelahap, serakah dan sebagainya. Nah, itu harus ditegur, ditemplak dosa mereka dengan Taurat, dengan pengajaran, dengan firman Tuhan, supaya iman mereka sehat. Karena ironinya orang-orang yang kejam, yang bengis ini justru orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita perhatikan kembali lagi ke ayat kebenaran firman Tuhan, ya, kalau Paulus menyadari dirinya yang dahulu itu bengis, kejam, ya itu dia lakukan betul-betul melalui pengetahuan yang di luar daripada iman. Nah, pertanyaannya, apakah kita menemukan orang-orang beriman tetapi memiliki sifat yang bengis? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang penting, ya. Dari sini sebenarnya kita sadar betul, ya. Orang-orang yang beriman itu harusnya tidak memiliki sifat-sifat yang buruk seperti ini, yang tidak menjadi berkat, ya. Berarti sebagai kehidupan orang-orang beriman, ya memang kita menghadapi kedagingan ini, ya. Kedagingan ini yang seringkali mengganggu cara berpikir kita, ya. Di Roma 8 itu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam tabiat duniawi yang memikirkan hal-hal daging, ya. Sedangkan orang-orang yang memikirkan sesuai dengan kehendak Roh, pasti ya yang ia pikirkan tentang kehidupan yang benar, ya, kehidupan yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera. Itu harusnya esensi kehidupan orang-orang beriman. Seperti ya kita ini orang-orang beriman, ya. Tetapi kenapa ya kadangkala kalau kita mau jujur kepada Tuhan, ya banyak kali kita justru melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang jahat. Jangan-jangan ya kalau kita tidak menyadari hal seperti itu, kita kena dalam Titus 1 ayat 16, ya. Kita ini orang-orang yang mengaku mengenal Tuhan, tapi perbuatan kita menyangkal Tuhan. Coba kita baca. Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, bahkan dikatakan orang-orang ini keji dan durhaka, ya. Mereka tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu yang baik, ya. Sekarang di zaman sekarang ini di zaman sukar, ya. Zaman sukar. Apakah kita orang-orang percaya, orang-orang yang disebut orang-orang beriman ini, kita bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan perilaku yang baik, ya? Apakah kita bisa menunjukkan orang-orang yang dapat menahan diri, ya? Kita kan diajarkan untuk menahan diri, ya. Menahan dalam segala hawa nafsu dan ego kita, kepikiran dan kehendak hati kita yang seringkali berjuang melawan kehendak Tuhan, ya. Kehendak Roh dalam hati kita masing-masing, ya.
Bahkan seringkali kita menutupi segala keburukan kita, segala keburukan kita itu dengan kita ya mungkin pergi ke gereja ya, pergi ibadah ya, bersekutu dalam doa. Ya itu baik, itu baik. Ya, itu tidak salah. Tapi alangkah baiknya dengan kita beribadah kepada Tuhan, kita pun juga harus bisa meletakkan kebenaran itu dalam kehidupan kita di luar gereja sehari-hari ya. Kehidupan kita sehari-hari kita harus bisa menunjukkan itu ya. Ibadah adalah tempat di mana kita berhimpun. Kalau Ibrani kan mengatakan berhimpun untuk kita menerima nasihat, menerima teguran daripada Tuhan, menerima ajaran yang baik daripada Tuhan. Itu yang paling penting ya. Karena memang ibadah yang sejati itu adalah mendidik kita dalam kebenaran ya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus ya, di dalam 2 Timotius 3, coba kita buka 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Segala tulisan ya, kita sebut Taurat, firman Tuhan, pengajaran yang diilhamkan Allah ya, itu bermanfaat untuk mengajar ya. Terus Untuk menyatakan kesalahan. Nah, ini templakan dosa supaya iman kita itu sehat ya. Kita harus jadi jemaat yang siap ditemplak. Artinya diajarkan ya. Bukan kita di tempat-tempat terus. Artinya ditemplak itu karena kita sedang dididik ya. Kalau zaman sekarang jemaat selalu dininabobokan dengan janji-janji, berkat-berkat, mujizat dan sebagainya. Sehingga iman mereka tidak bertumbuh ya. Tidak terdidik, tidak diajarkan bagaimana beretika dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu kita dapatkan dari pelajaran sekuler saja, dari sekolah-sekolah ya, dari bacaan-bacaan di luar. Padahal firman Tuhan itu itu merupakan sumber pengetahuan ya, sumber pengetahuan. Tapi terkadang jemaat Tuhan lebih sensitif mendengar templakan, teguran, pengajaran hal yang seperti itu di dalam gereja ketimbang bacaan-bacaan atau di luar sana ya. Itu herannya seperti itu. Kenapa? Mungkin pengajaran yang tadinya awalnya jemaat berpikir bahwa pengajaran di gereja itu mengajarkan janji Tuhan, kamu diberkati dengan berlimpah-limpah ya, roti dan air terjamin disediakan oleh Tuhan ya, dosamu diampuni ya, hidupmu ditebus, engkau mendapatkan kekayaan sorga dan sebagainya, mujizat yang besar. Waduh ya. Tetapi tanpa ada harga yang harus dibayar ya. Kita mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan, tentunya ya kita harus memiliki kedisiplinan hidup ya. Kita menerima mujizat Tuhan, kenyataan daripada Tuhan itu, kita pun harus mendapatkan kita pun harus menjalani apa yang dikehendaki Tuhan ya. Karena kan kita baca dulu terus. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, mendidik orang di dalam kebenaran ya. Itu firman Tuhan dan itu kita dapati dalam perhimpunan seperti ini ya. Banyak kali gereja Tuhan ya sudah ibadah ya, pulang gereja jadi lagi emosi ya, seperti Paulus, bengis, kejam ya, ganas. Ibu-ibu sini nggak ada yang ganas kalau saya lihat ya. Ya, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi tidak tahu di luar gereja itu urusan Tuhan sama pribadi masing-masing. Tapi kalau di gereja semua kelihatan, ya manis-manis ya. Ya, tapi Paulus di sini mengatakan ya, aku yang dahulu ganas ya, aku keji, aku kejam, menganiaya jemaat lagi, menganiaya jemaat ya. Ya, coba kita buka itu pengalaman langsung Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke berapa itu ya, pas dia sudah mulai ditangkap itu.
Kisah 9 atau kisah 9 ayat 5. Betul ya? Kisah 9 ayat yang ke 3 mulai sampai ayat yang ke 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ya, jadi di sini Tuhan Yesus mewakili orang-orang yang tidak berdaya, yang dianiaya, yang dibunuh, yang dipenjarakan, yang diseret ketika ibadah, ya. Nah, itu yang dilakukan Paulus, dan itu Paulus katakan, aku melakukan itu dengan pengetahuan yang di luar daripada iman. Jadi ada pengetahuan ya di luar iman ya, yang mengajarkan hal-hal seperti ini ya, yang kelihatannya saleh. Makanya Tuhan Yesus itu sudah mengajarkan kepada murid-muridnya kan. Yohanes 16 itu ayat 1 kedua mengatakan bahwa aku telah mengingatkan, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu, bahwa ada masanya orang itu membunuh kamu ya, membunuh orang-orang percaya, tapi mereka pikir itu adalah ibadah ya. Itu dianggap sebagai orang yang berbuat bakti ya. Nah, itu ada itu. Coba Yohanes 16 ayat 1 dan 2. 1 mulai. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Nah, jadi membunuh orang-orang percaya ini berbuat bakti. Mereka pikir inilah ibadah yang sejati. Ya. Darah mereka halal. Ya. Nah, seringkali kan paradigma kita ini sudah terbentuk dari zaman datang kepada zaman lewat isu-isu yang terjadi ya, khususnya di bangsa ini ya. Kita ini yang disebut kaum minoritas ya, seringkali menjadi korban bulan-bulanan ya oleh kaum mayoritas. Tapi sadar tidak ya, sebenarnya cara membunuh itu bukan soal itu ya. Yang ironinya adalah orang percaya membunuh orang percaya. Ini ya, orang Kristen membunuh orang Kristen ya. Ini yang bahaya ya. Yang bahaya seperti kalau bangsa lalim membunuh bangsa pilihan Tuhan, ya sudah, mungkin itu bukan mungkin menjadi suratan itu ya. Tapi yang ironi adalah bangsa pilihan Tuhan saling membunuh ya. Itu sebenarnya sudah nampak ya, dari Kain dan Habel satu kandungan ya. Kita sama-sama orang yang lahir dari atas ya, lahir baru pada air dan roh, tapi seringkali kita saling membunuh ya, saling membunuh. Cuma ya caranya aja tidak kelihatan atau kelihatan elegan ya. Bahkan kalau kita seringkali juga kalau lagi emosi, lagi amarah ya, lagi kesal ya, sehingga saudara gemas, ada rasa kegemasan dalam diri, dalam hati, pikiran saudara ya. Itu rasa-rasanya orang gemes sama saudara gemes sama seseorang yang membuat saudara kesal itu, saudara rasa-rasanya mau kasih ancur baik-baik punya itu orang ya. Pernah ada rasa begitu? Hah? Rasa ya, dengar suaranya saja sudah kesal sekali. Dengar ketawanya apalagi ya. Walaupun dia menyanyi lagu rohani, dengar saja sudah rasa gemes ya. Di pikiran kadang sudah merancangkan bagaimana ini kita mau olah baik-baik ya. Pernah rasa-rasa begitu ada? Nah, itu pengetahuan yang di luar iman ya. Itu pengetahuan atau yang disebut hikmat iblis ya. Yang sering kali juga yang paling membahayakan sekarang ini, banyak sekali hikmat pengajaran setan-setan saya katakan. Nah, karena ada di Timotius ini ya.
pengajaran setan-setan yang sedang terjadi sekarang. Nah, lewat kelompok-kelompok, lewat organisasi-organisasi, ya. Bahkan itu terjadi dalam gereja. Yang paling santer kan sekarang LGBT. Nah, lihat itu, ya. Itu bahaya ya. Ada konspirasinya itu sebenarnya ulah elit global untuk mendepopulasikan. Nah, itu istilahnya supaya kalau laki-laki dengan laki-laki tidak ada yang namanya melahirkan anak, ya. Mereka melakukan kawin mawin tapi ya tidak bisa berkembang biak. Gimana itu caranya? Ya, walaupun ada caranya canggih ya, tapi kan gimana coba, logikanya di mana, ya? Dari logika aja kita nggak bisa, sulit untuk memaksakan logika laki-laki dengan laki-laki. Siapa yang mengandung sini? Nah, ya. Perempuan dengan perempuan. Nah, itu kan logika saja tidak masuk akal. Ya apalagi berbicara kebenaran firman Tuhan, ya. Nggak bisa. Dan memang dunia ini sudah betul-betul menjadi penggenapan nubuatan. Yesus, kalau kemarin kan minggu kita bahas tentang Kapernaum yang dikecam, ya. Ada juga itu Kapernaum. Selain Kapernaum si Korazim dan satu lagi apa itu? Saya lupa. Tuhan Yesus katakan, ya, kalau di Sodom dan Gomora perjanjian lama, kalau ada orang memberitakan Injil bisa bertobat mereka. Tapi angkatan sekarang ini, ya, biar mau kasih mujizat besar, mereka akan tetap menolak. Nah, itu bahayanya. Kapernaum begitu. Kapernaum itu kan saya katakan markas besarnya Tuhan Yesus dalam memberikan pengajaran, memberikan firman Tuhan, mengajarkan hal-hal baik, bahkan tidak sedikit melakukan hal mujizat, ya. Seperti apa, orang sakit, orang lumpuh yang diturunkan dari atap, ya. Terus anak Yairus itu, ya, yang sakit parah, dan banyak hal, ya. Tapi banyak mujizat, banyak pengajaran, tetapi justru banyak, ya, yang menolak Yesus. Itu aneh, ya. Itu ironi. Makanya Tuhan katakan angkatan ini lebih berat tanggungnya daripada Sodom dan Gomora. Bayangkan Sodom dan Gomora itu diturunkan api. Nah, ini bagaimana? Bagaimana lebih berat dari hukuman itu? Berarti berbicara api yang kekal, ya. Berbicara kebinasaan. Jangan-jangan kita termasuk kelompok seperti itu. Hati-hati, ya. Dan sekarang sudah menunjukkan banyak komunitas-komunitas yang tidak masuk akal lagi. Perbuatan mereka keji. Bahkan seperti firman Tuhan mengatakan aib mereka menjadi kebanggaan mereka, ya. Sudah tahu homoseksual, lesbi, banci, maaf ya. Kalau mungkin ada saudara kita yang sedikit banci-banci, ya itu memang harus diterapi itu, ya. Dengan firman Tuhan, jangan dikucilkan. Enggak, LGBT begitu. Kita sebagai gereja Tuhan menyikapinya jangan kita langsung hakim, ini sudah pasti masuk surga. Enggak. Justru kita rangkul, ya. Kita rangkul, kita ajarkan dengan firman Tuhan. Ajarkan supaya ia mengendalikan diri, ya. Ajarkan supaya dia berpikiran jernih, ya. Ya walaupun secara rohnya mungkin berat, ya. Ya namanya juga apa ya namanya? Dia harus betul-betul taat dan tunduk. Nanti akan terbiasa, ya. Terlatih, nanti spiritnya, jiwanya itu akan dia lawan terus, akhirnya jadi normal. Memang harus begitu. Dalam ibadah saja itu kita harus dilatih, kan. Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Beribadah seperti ini nggak gampang. Ya mungkin yang tua-tua sudah suka, terbiasa dengan rutinitas ibadah, dan lama-lama ya memang jadi suka sekali dengan hadirat Tuhan. Tapi coba yang muda-muda, waduh, berat kalau mau ajak ibadah, ya. Berat sekali, apalagi muda-muda yang banyak pekerjaan, mobilitas, ya, banyak lingkungan lingkungan pertemanan, wah susah, ya. Susah itu, ya, untuk mau kumpul-kumpul ibadah. Tapi ya itulah kenapa kita dikatakan latihlah dirimu beribadah, ya. Karena itu lebih bermanfaat, ya. Di hari-hari sekarang ini dunia banyak sekali cara mengajak umat manusia, terlebih orang-orang percaya, memiliki kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan, yang menjurus kepada memuaskan hawa nafsu dan sebagainya, apapun itu bentuknya, supaya kita mulai mengabaikan yang namanya perhimpunan seperti ini, ya.
Itu berbahaya. Ya, kayak kita kalau tidak jeli, ya sudahlah ya. Kita sudah termakan oleh jeratan ya, sengatan dosa yang itu justru menimbulkan kebinasan, maut ya. Nah, ini perlu kita pahami semuanya, ini pengetahuan di luar iman ya, yang membuat nanti kita menjadi orang-orang yang bengis ya. Ya belum kelihatan aja ya, orang-orang yang garang, yang pemarah dan sebagainya ya. Kalau kita beriman ya, kita harusnya menjadi orang-orang yang mengikuti kehendak Roh ya. Tapi kalau kita justru orang-orang beriman namun tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya sudah seperti Titus tadi ya. Kita ini seperti orang yang mengenal Tuhan, tapi perbuatan kita itu justru menyangkal pengajarannya ya. Kalau di dalam dunia pelayanan penggembalaan ini sudah sering kali kita dengar itu di dalam suratan Paulus kepada Timotius, di dalam 1 Timotius 6 itu kan ayat yang ketiga. Orang-orang ya, beberapa pemimpin, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sebenarnya nggak tahu apa-apa soal kebenaran ya, nggak tahu apa-apa soal kebenaran. Mereka tidak mengerti, tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat ya, yaitu ajaran yang menemplak dosa. Nah, itu terjadi di hari-hari sekarang ya. Coba kita buka itu 1 Timotius 6 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, Ya, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ya. ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu. Ia seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa ya. Jangan-jangan banyak sekali zaman sekarang pendeta-pendeta yang berlagak tahu padahal nggak tahu apa-apa soal ajaran sehat. Sekali lagi saya katakan, kalau kita hubungkan dalam konteks ini adalah ajaran sehat itu adalah ajaran yang menyehatkan iman. Ingat ya, tadi Titus 1 ya sebagai ayat referensi dukungan. Titus 1 ayat 13 tadi. Templaklah mereka dengan keras supaya iman mereka sehat ya. Lebih bagus lagi kalau di terjemahan lama, supaya iman mereka sempurna. Nah, karena memang itu tujuannya, kita disempurnakan ya. Lalu dihubungkan tadi dengan tulisan Paulus bahwa Taurat itu yang mengajarkan daripada dasar Injil kebenaran firman Tuhan itu ditujukan kepada orang-orang yang berbuat dosa, bukan orang-orang benar. Artinya orang-orang benar di sini konteksnya mereka sudah pasti melakukan hal yang benar. Esensinya seperti itu. Sekarang kenapa kita melihat ke orang benar tapi masih melakukan hal-hal yang jahat sih? Jangan salahkan firman Tuhan, jangan salahkan Roh Kudus, jangan salahkan mungkin hamba Tuhan ya, jangan ya. Itu kan kebenaran firman Tuhan ketika dibentangkan itu teruji masing-masing ya. Kalau kita membiarkan benih firman Tuhan itu tertanam dan kita pelihara supaya ia bertumbuh, itu harusnya buahnya nampak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan ya, cuma memahami, mengerti tapi tidak sampai melakukannya, ya sudah, nggak akan terjadi apa-apa ya. Itulah yang disebut iman tanpa perbuatan. Kalau iman yang disertai perbuatan seperti tubuh yang memiliki roh. Tapi di Yakobus mengatakan kalau iman tanpa perbuatan seperti tubuh tapi tanpa roh. Nggak ada pergerakan. Tubuh manusia kalau nggak ada jiwa, nggak ada roh ini nggak akan bergerak, mati ya. Begitulah kehidupan rohani kita orang-orang beriman. Nampak kita ini orang beriman ya, apalagi yang disebut suratan yang terbuka. Itu kehidupan kita itu dapat dibaca semua orang, bukan bentuk tulisan, tapi tulisan-tulisan firman Tuhan, perkataan firman Tuhan itu kita keluarkan lewat perbuatan sehingga orang dapat membaca, oh inilah anak Tuhan, oh inilah orang beriman. Jadi ada pergerakannya, ada perbuatan yang didasari dengan iman, dan iman itu selalu mengerjakan yang berdasarkan daripada firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17 mengatakan coba kita buka dulu, saya lupa itu kata-katanya.
Roma 10 ayat 17. 17. Jadi iman timbul dari Nah, pendengaran iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman. pendengaran daripada firman Kristus. Jadi iman itu ya itu akan menimbulkan ya atau mendorong kita ini sebagai manusia beriman untuk melakukan apa yang sudah kita dengar lewat firman Tuhan. Dan yang namanya benih firman Tuhan, ajaran sehat itu ya sudah pasti ya adalah perbuatan-perbuatan yang baik ya. Nah, coba kita kembali lagi ke tadi 1 Timotius 6 tadi ya. Jadi orang-orang yang berlagak tahu padahal nggak tahu apa-apa soal kebenaran. Ya, hati-hati, jangan-jangan pendeta-pendeta sekarang seperti ini ya. Ya, karena mereka tidak mengajarkan ajaran yang sehat ya. Yang diajarkan dikasih jemaat terbuai. Wah, terhanyut dengan janji-janji berkat-berkat Tuhan. Ya sudah ya. Kalau begitu terus jemaat tidak akan terdidik secara moral mereka ya. Secara roh kerohanian mereka yang menjadi jemaat yang manja. Wah sudah itu. Nah, terus baca terus ya. Ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Nah, penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata. Nah, terus Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. nah, kehilangan kebenaran menyebabkan dengki, percekcokan dan sebagainya ya. Dalam jemaat ada hal-hal seperti itu seringkali terjadi, saudara ya. Ya artinya orang yang melakukan hal seperti itu adalah orang yang sebenarnya kalau berdasarkan tugas dan amanat gereja ya itu harus ditemplak ya, harus ditemplak hal seperti itu ya. Minimal kalau dia mau didewasakan dengan kebenaran, dia terima, dia berubah, dia bertobat. Tapi ia yang menolak firman Tuhan, ya keluar dari kumpulan itu ya. Itu gunanya tegas dalam kebenaran firman Tuhan ya. Nah, supaya dapat memisahkan ya. Yang akhirnya genaplah firman Tuhan. Di hari-hari terakhir ada orang benar, ada orang fasik. Ada orang yang suka beribadah, ada orang yang tidak suka beribadah ya. Itu akan kelihatan pada akhirnya ya. Dan semuanya itu dapat teruji lewat tajamnya firman Tuhan ya. Tajamnya pengajaran. Orang yang betul-betul mau dewasa, dia terima itu ya. Dia terima sabetan tajam sekalipun karena dia pikir ini untuk mengikis dagingnya ya. Mengikis dagingnya. Tapi orang yang menolak ya sudah ya. Ia tidak tahan, dia keluar itu. Itu tanda orang yang tidak mau menyangkal diri, apalagi mau memikul salib. Nggak bisa ya. Makanya orang mau mengikut Kristus itu sangkal ego dulu. Karena ia akan menerima pengajaran yang keras. Tetapi percayalah kalau saudara siap menerima pengajaran yang keras, itu tanda saudara mau dewasa. Karena Paulus mengatakan makanan keras hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah akil balik, yang sudah dewasa. Kalau anak-anak itu masih susu, bubur dan sebagainya. Lain kalau bubur nado ya. Bubur nado itu semua suka ya. Tapi ini bicara tentang kerohanian ya. Artinya masih makanan yang lembek ya, yang masih gampang dikunyah ya. Tapi makanan keras dia sudah muntahkan itu ya. Itu tanda kanak-kanak rohani. Akhirnya dia tidak suka firman Tuhan seperti itu ya. Maunya firman Tuhan berkat, janji-janji Tuhan dan sebagainya. Tapi ketika penemplakan dosa ya, untuk yang niatnya untuk memperbaiki kesalahan, wah itu sudah tidak mau dia ya. Langsung keluar daripada perhimpunan. Nah itu, terus dulu Bu. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya, ini suatu motivasi yang buruk ya. Yang merupakan tanda-tanda orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa soal kebenaran, berlagak tahu soal kebenaran ya. Banyak orang-orang ya, oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan dalam tanda kutip, mencari laba ya yang besar di dalam setiap pelayanan ya, dengan menipu jemaat dalam pengertian bukan menipu kayak
orang-orang jahat. Menipu dengan firman Tuhan, pengajaran yang manis-manis ya. Tidak tanggung-tanggung mereka menipu juga lewat mujizat, membawa atas nama Tuhan lagi. Wah, puji Tuhan. Saya baru dengar ini ada suara Roh Kudus. Saya mendengar ya Ibu Tasya sepertinya mau diberkati oleh Tuhan. Tapi harus kasih persenan ke saya. Nah, sudah itu. Ada yang seperti itu. Oh, saya mendengar ya Ibu Modi sedang dalam pergumulan. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan ya. Tapi ya ada persenan ya. Kasarnya seperti itu ya. Ya dengan segala bentuk yang ujung-ujungnya uang. Kenapa? Dalam konteks 1 Timotius 6 ini saudara, coba saudara baca di ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Bagian A saja. Karena akar segala kejahatan ialah cinta. Ini bahaya gejala-gejala seperti ini, apalagi hamba-hamba Tuhan ya. Apalagi konteks Timotius yang masih muda. Banyak hamba-hamba Tuhan masih muda sudah didoktrin salah ya. Itu berbahaya. Itu karena ulah senior lagi. Senior kasih ajar-ajar salah. Kasihan ya. Ini pelajarannya ada seperti Aziz muda dengan Aziz tua di perjanjian lama itu ya. Ya, Aziz muda sudah berusaha mau dipakai Tuhan menjalankan menjalankan perintah Tuhan seluruhnya. Ketemu Aziz tua. Nah, Aziz tua dia katakan, saya baru dengar ada suara Tuhan mengatakan begini dan begini. Ternyata di ujung-ujung Tuhan tidak pernah berbicara dengan dia. Ya. Itu yang terjadi di hari-hari sekarang ini ya. Sangat berbahaya. Ini yang membuat, inilah yang disebut pengajaran setan ya. Artinya setan tidak suka adanya regenerasi dalam gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya setan kasih putus ya. Seperti pengajaran setan-setan sekarang melarang kawin. Itu di 1 Timotius 4 ya. Melarang kawin ini bentuknya lain saudara ya. Seperti contoh itu LGBT ya. Ada orang tidak diperbolehkan kawin ya. Tapi karena tidak diperbolehkan kawin karena kalau menikah ya itu ribet. Ya. Tapi kalau kawin seperti hewan itu lanjut. Nah, itu parah ya. Itu pengajaran setan-setan karena mereka pikir pernikahan yang benar konseling lagi terlalu lama. Saya sudah tidak tahan Pak Pendeta. Langsung saja to the point. Ada konseling dulu pernikahan, bikin acara ya, diberkati, didoakan, pakai janji-janji lagi ya. Saya kan masih manusia, mana tahu nanti janji tengah jalan saya sudah bosan. Nah, ada yang seperti itu, bentuknya beda. Ya, akhirnya ada organisasi, lembaga, bahkan keagamaan ya, atas nama kerohaniannya itu sudah melarang nikah dengan tujuan-tujuan motivasi tertentu ya. Itu semua ya manipulasi setan di hari-hari sekarang ini ya. Supaya jangan ada keturunan-keturunan ilahi yang selanjutnya yang melanjutkan kebenaran firman Tuhan itu. Ya. Itu cara iblis. Iblis aja tidak mau. Rancangan Tuhan manusia ketika manusia diciptakan berkembang biaklah engkau dan penuhi bumi. Itu iblis tugasnya, jangan sampai penuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan. Dengan anak-anak manusia milik Tuhan. Jangan ya. Iblis sudah cemburu dia. Sudah dengki. Makanya dia benci kalau makin banyak itu anak-anak Tuhan ya. Nah, jadi ada sekarang berbahaya pengajaran hal-hal yang seperti itu ya. Kita ini tidak mau ya. Gereja Tuhan, iblis tidak suka lahir lagi generasi muda yang bersemangat dalam pekerjaan Tuhan. Sekarang kan bahayanya iblis sudah menyusup sampai ke pelayanan. Sehingga walaupun ada regenerasi, tapi yang terjadi penyesatan. Ya. Pola pikir yang salah, yang tidak lagi memakai ajaran yang sehat. Itu berbahaya. Ya. Itu sangat berbahaya. Perkara lahir baru daripada air dan roh. Ini mungkin sebelum-sebelumnya sudah mengira ini hal sebagai perintah Tuhan dan sebagainya. Kalau saya hubungkan dengan pengajaran yang menyesatkan, hati-hati. Saudara itu ya
kalau mengikuti kehendak Tuhan, lahir baru pada air dan roh, supaya saudara menjadi generasinya Tuhan, bangsa pilihan. Ya. Ini bukan bicara tentang jasmani lahirnya, tapi soal batin saudara. Memang harus dilahirkan kembali daripada air dan roh. Iblis selalu mencobai hidup kita, pikiran kita, hati kita, supaya kita tidak melakukan kelahiran baru itu. Ya. Yang namanya baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Banyak gereja sekarang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Padahal standar gereja itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Ciri-cirinya harus berbahasa roh. Sekarang karena sudah banyak versi, sudah banyak isu-isu tentang bahasa roh, akhirnya banyak manusia skeptis tentang yang namanya bahasa roh. Ternyata ada yang disebut bahasa setan, mantra-mantra dan sebagainya. Nah, itulah cara iblis untuk supaya manusia yang sudah lahir baru itu jadi kacau. Ya, jadi kacau. Dan memang banyak gereja, ya, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang sudah termakan manipulasi itu. Ya, artinya ciri-ciri orang kepenuhan roh itu ya sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kenapa saya selalu tekankan kepada jemaat harus lahir baru daripada air dan roh. Bukan saya baptisan air, baptisan roh. Saudara harus penuh dengan roh, ya, supaya saudara menjadi warga kerajaan Allah, ya. Jadi kita kembali lagi, ya. Semuanya itu adalah pengetahuan di luar iman. Ya. Kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita termakan, ya, oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu di 1 Timotius 1 itu di pertama sapaan pengenalan Paulus memperkenalkan Timotius, ya, sebagai anak yang sah di dalam iman berusaha yang sungguh, lalu langsung membahas tentang ajaran sesat. Karena Paulus sudah melihat nih orang-orang di Efesus ini, ya, sudah mulai terpengaruh dengan tahayul, ya, mitos-mitos, dongeng-dongeng nenek tua. Nah, makanya Paulus ajarkan, Timotius karena masih muda, supaya mereka mau dengar, jadilah teladan yang baik. Jadilah orang yang berdiri di atas iman dan kebenaran, supaya pengajaranmu pun itu kamu bisa pertanggungjawabkan, ya. Itu pengajaran penting, ya. Makanya Paulus ingatkan, awasilah hidupmu dan awasilah pengajaran. Ada orang kelihatan hidup baik, tapi pengajarannya tidak diawasi, ya. Akhirnya jadi tercampur lagi, sudah tidak murni lagi. Itu berbahaya. Paulus ingatkan itu kepada Timotius. Terlebih jemaat Efesus, ya, sebagai ayat penutup. Makanya ya kita apa yang saya sudah katakan tadi di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8. Ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Terus Latihlah dirimu beribadah. Maksudnya lebih baik orang beribadah percaya kuasa firman Tuhan, ya. Tapi di Efesus ada jemaat yang masih percaya itu tradisi-tradisi budaya, dongeng-dongeng nenek tua, mitos-mitos, cerita-cerita dulu, ya. Mungkin sekelas seperti Mama Modi, ya, seperti Oma Nonca, Oma Marica, ya. Masih ada itu mitos-mitos dari Minahasa itu apalah, kebesaran lah dan sebagainya, ya. Bahkan ritual-ritual tertentu kan, ya, seringkali kalau boleh, ya, dalam ibadah bolehlah kasih masuk ini acara-acara ada itu seperti itu, ya. Hal yang seperti itu hati-hati, ya, yang tidak diajarkan dalam ibadah, ya. Itu hati-hati. Hal yang seperti itu sudah menyusup, ya. Puji Tuhan sekarang, ya, banyak orang sudah mengenal kebenaran, sudah mulai meninggalkan tradisi itu bahaya loh, saudara, ya. Ada ritual-ritual, ya, yang mengajarkan justru yang betul-betul bertentangan, berseberangan daripada firman Tuhan, ya. Ritual-ritual sosialisasi orang Nado kan biasa itu seperti minum cap tikus. Itu sebenarnya hal yang biasa, ya, ritual biasa kan, tradisi yang kalau ditambah dingin kata, ya, minum sambil minum sabar, ya. Cuma kan iblis boleh nih kasih menyusup sedikit. Pas lagi stres, lagi nada doi, di rumah habis bakalai dengan istri, anak
tinggalkan rumah dan sebagainya. Sudah, wah ini bikin pusing, kasih lebih sedikit DP takaran. Nah, supaya menghilangkan sedikit pikiran stres itu. Sudah. Itu sudah menyesatkan ya. Karena kita kan diajarkan jangan terlalu terlampau ya. Tapi harus secukupnya. Kelebihan nggak bagus, kekurangan juga ya kurang enak, kurang mantap. Tapi kalau pas kena, itu baik bagi tubuh juga. Nah, itu yang terjadi seperti contoh dalam nasihat Paulus, Timotius, alangkah baiknya engkau minum air anggur sedikit supaya pencernaanmu baik. Itu betul, tapi secukupnya. Yang diajarkan adalah menggunakan air anggur itu secukupnya untuk hal-hal sesuai dengan kebutuhan, untuk hal-hal yang baik. Ya, bukan Paulus suruh sampai mabung, enggak ya. Bukan seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu juga kalau secara rohani, anggur duniawi itu hati-hati. Kita menikmati anggur dunia atas izin Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan. Kenikmatan dunia oke, tapi sesuai kehendak Tuhan. Tuhan izinkan, tapi cukupkanlah itu dirimu dengan berkat-berkat jasmani. Kalau engkau sudah, wah sekalinya cicip berkat dunia, ternyata enak juga. Langsung timbul keinginan berlimpah-limpah, inginnya berlimpah-limpah, akhirnya mengejar harta dunia. Nah ya sudah, kena lagi 1 Timotius 6. Karena tidak bisa menahan diri. Semuanya itu dilakukan, kalau kita lakukan itu adalah pengetahuan yang daripada yang di luar iman. Tapi saya dan saudara adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang selalu melakukan dan mengikuti kehendak Roh Tuhan. Dan kehendak Roh itu, kata Paulus dalam Roma 8 itu, ia mengatakan bahwa mendatangkan kehidupan dan damai sejahtera. kasih Tuhan, ajarlah kami selalu untuk dapat mengerti rencana Tuhan, dan kami boleh dapat mengerti untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa.
Kau sudah mengingatkan kami tentang pengetahuan yang di luar daripada iman, yang justru membuat kehidupan kami tidak menjadi berkat, merupakan suatu perbuatan yang jahat dan tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi terpujilah Tuhan, kami menerima ajaran yang sehat saat hari ini Tuhan, yang menyehatkan iman kami, yang membuat kami bertumbuh di dalam kedewasaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepada Allah yang hidup, yang selalu memelihara iman kami, menjaga kehidupan kami, pikiran dan hati kami, supaya tetap suci dan kudus, bersih di hadapan Tuhan, dan kami tetap waspada di dalam setiap tindakan kepikiran kami Tuhan, yang justru jauh daripada kehendak Tuhan. Tapi saat ini Engkau mengajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk kami tetap waspada Tuhan daripada segala pengajaran yang menyesatkan pikiran dan hati kami. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua dengan hikmat sorgawi Tuhan. Tanamkanlah hikmat Allah ini menjadi benih yang hidup di tanah hati kami yang baik, supaya ia bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan Tuhan, mengubahkan dan membentuk karakter kami sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Layakan kami, suci kuduskan kami Tuhan. Ampunilah dalam segala kesalahan, kejahatan, dan dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tapi biarlah di dalam kemurahan-Mu dan belas kasih-Mu Tuhan, Engkau membaharui kehidupan kami, supaya kami layak dapat menikmati hadirat Tuhan, yang selalu memberikan kekuatan iman, menguatkan hati kami Tuhan, dan selalu menenangkan kepikiran kami, supaya kami tetap merasakan damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, di dalam penyerahan kami, penyembahan kami menolak segala kuasa kegelapan yang mengintimidasi kami tolak, hancurkan, usir pekerjaan iblis itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, besar, besar anugerahnya. Oh, besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh, besar, besarlah kasih Allah.
Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Kita dengar suara Seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Raisik edibidillah wala radas Hamba-hambaku dan anak-anakku, berikanlah kamu dengan sesungguh-sungguh hati. Karena aku datang turun untuk melayani kamu, untuk membuktikan kepada kamu di mana 2-3 orang berkumpul sehati seiman di dalam aku, maka aku ada bersama-sama dengan mereka. Aku sangat mengasihi kamu. Dan keberadaan kamu saat ini bukanlah suatu kebetulan, hamba-hambaku dan anak-anakku, tetapi aku mau menggenapkan rencanaku atas kehidupan kamu. Aku sudah mengangkat kamu dari kehidupan kamu yang lama, kehidupan yang jauh daripada kebenaranku, pada kehidupan kekal di mana aku ada bersama-sama dengan kamu. Dan aku mau supaya kamu mengingat segala kebaikanku yang sudah kuberikan bagi kamu. Adakah itu menjadi kekurangan bagi kamu, hai hamba-hamba? Setiap nafas kehidupan yang kuberikan kepada kamu, yang kamu nikmati saat ini, itu semua berasal daripadaku. Karena itu bersyukurlah kamu atas kehidupan kamu. Walaupun di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat yang kamu hadapi saat ini, tetapi aku mau supaya itu tidak menjadikan alasan untuk kamu tidak menemui aku. Tapi aku mau kamu selalu dekat kepadaku, mencari wajahku di setiap waktumu. Karena waktu-waktu ini adalah jahat, hai hamba-hamba dan anak-anak. Jika kamu tidak sungguh-sungguh hati dan tidak memenuhi dirimu dengan doa dan kebenaranku, maka setiap waktu roh jahat akan mengambil kehidupan kamu daripada kasihku. Mengertikah kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku? Ingatlah keselamatan yang sudah kuberikan bagi kamu, dan kerjakanlah itu dalam kehidupan kamu sebaik-baiknya, sehingga dimanapun kamu berada, orang dapat melihat aku menyertai kamu, dan rohku yang berkuasa itu bercahaya di dalam kehidupan kamu. Jangan kamu khawatir sedikit pun akan masa depan, hai anak-anakku dan hamba-hambaku. Karena di saat kamu menyerahkan kehidupan kamu dan segala kekhawatiranmu ke dalam aku, maka aku yang akan berkuasa. Aku yang akan memberikan jalan keluar bagi kamu, walaupun di mata manusia seakan-akan itu tidak ada jalan keluar, tetapi bagiku tidak ada hal yang mustahil. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku, orang mati bisa kubangkitkan, apalagi pergumulanmu di mataku. Tapi yang aku tuntut daripada kamu adalah kesetiaan kamu. Jangan kamu anggap remeh segala doa-doa yang kamu naikkan kepadaku. Mungkin saat ini belum terjawab, tapi aku tidak pernah menutup mata dan telingaku bagi kamu yang bersungguh-sungguh meminta kepadaku. Bahkan tidak kamu minta pun, jika aku tahu harus memberikannya kepadamu, pasti aku akan memberikannya kepadamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku.
Ingatlah begitu besar kasih-Ku bagi kamu. Dan aku mau supaya iman kamu kuat di dalam aku. Ladies to know this, Raisa. Dan ku ingatkan sekali lagi, pertumbuhan imanmu itu bergantung dengan firman dan doa-doamu yang kamu naikkan kepadaku. Bertumbuhlah hai hamba-hamba dan anak-anakku. Karena masih banyak hal yang harus kamu kerjakan. Disukai, dicintai. Rencanaku besar bagi kamu ya hambaku. Itu disukai. Jika kamu tidak kuat dalam menghadapi pergumulan dan hidupmu saat ini, maka kamu tidak akan dapat bertahan. Oleh karena itu, biarlah Rohku bekerja di dalam kehidupan kamu masing-masing. Dan kamu yang menentukan dalam kesetiaanmu itu kepadaku. Sudah mengertikah kamu hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Dan bisikom bini cedok. Inilah suaraku. Damai dan sejahteralah kamu karena sudah mendengarkan aku. Sampai di sini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu menyelamatkan kehidupan kami dari segala perbuatan-perbuatan kami yang membawa kami kepada kebinasaan. Tapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu, pengajaran dan suara Roh-Mu yang selalu membimbing menuntun kami Tuhan, memperkatakan hal-hal yang baik, mengajarkan kami hal-hal yang baik, supaya kami tetap hidup di jalan yang benar. Terima kasih Bapa di sorga, diberkatilah kami semua di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming Tuhan. Biarlah kuasa dalam ibadah ini akan menyempurnakan kehidupan kami Tuhan, dan senantiasa menguatkan hati kami dalam kami menghadapi di masing-masing pergumulan kami Tuhan. Kami berdoa pribadi lepas pribadi Tuhan, apapun yang kami hadapi, biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan dengan kuasa Tuhan yang bekerja senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah hati dihiburkan oleh Tuhan. Kami yang tertutup jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Lebih khusus kami berdoa Tuhan untuk Ibu Iren yang sedang dalam kelemahan pada tubuhnya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan yang sempurna, memulihkan keadaannya Tuhan, memberi ketenangan dalam jiwanya Tuhan, hatinya, supaya ia Tuhan tetap berpikir bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya dan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Dalam segala perkara yang menjadi pergumulannya diberkati oleh Tuhan. Kau memampukan dia untuk selalu dapat melewati hari-hari yang Kau anugerahkan dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Memberkati juga pergumulan yang dihadapi Ibu Sutepu, anaknya Tuhan Pramono. Kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan iman, Kau dapat membangkitkan Tuhan kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Engkau mampu melakukan segala perkara Tuhan. Engkau dapat membangkitkan orang mati, terlebih Pramono yang menghadapi sakit penyakit yang dideritanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan sehingga Pramono dapat melewati segala cobaan ini, dan dia boleh dapat dipulihkan, diberikan kesehatan sempurna, disembuhkan dengan kuat kuasa Roh Tuhan yang bekerja. Oleh karena itu Tuhan, Kau kuatkan iman Ibu Sutepu juga. Biarlah Tuhan dia tetap bergantung, berharap, tiada jemu-jemu untuk memanjatkan dan memohon kepada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kau yang senantiasa memberikan penyertaan, memberikan Tuhan pengajaran bagi hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau senantiasa menjadi sumber jawaban yang pasti ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami juga pribadi lepas pribadi Tuhan, baik Ibu Joan, Rachel dan Bapak Stephen, biarlah keluarga ini diberkati oleh Tuhan dalam setiap pekerjaan maupun Tuhan pelayanan mereka, semuanya diukur oleh Tuhan, diperhitungkan, dan Kau akan senantiasa membuka jalan kerinduan keluarga ini di hari-hari depan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa turut campur tangan, memberkati, menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Begitu juga Tuhan, Engkau memberkati Ibu Maudi dalam segala pergumulannya, dalam segala kerinduan hatinya, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Kaum keluarganya juga Engkau senantiasa memberkati.
Engkau yang memproses kehidupannya Tuhan lewat situasi yang ada. Engkau mempunyai tujuan, Engkau mempunyai maksud yang indah di dalam kehidupan Ibu Mau. Diberikan kekuatan kesehatan sempurna dalam segala aktivitas dan pelayanannya juga Engkau memberkati. Berkati juga Tuhan Ibu Marlin, apa yang menjadi pergumulan, kerinduan hatinya diberkati Tuhan. Kaum keluarganya Engkau memberkati, menjaga dan melindungi anak cucu mantunya, Engkau juga memberkati. Kegiatan apapun yang ia jalani Tuhan, Kau turut campur tangannya Bapa. Begitu juga dengan Oma Nonce Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, memberikan ketenangan di dalam jiwanya Tuhan. Apapun yang dia hadapi, masalah, tantangan, cobaan, Kau kuatkan imannya. Dan biarlah segala apa yang ia perlukan Tuhan, Engkau akan menyediakan mencukupinya. Kaum keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Tasya, Engkau memberkati apa yang menjadi tantangan yang ia hadapi, pergumulan yang Kau mampukan dia, Kau kuatkan, bangkitkan imannya supaya dia mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Segala berkat-berkat, keperluan, kebutuhan yang Kau pasti mencukupinya Tuhan. Berkati juga kaum keluarganya, berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang sempurna daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan Ibu Marice, Kau berkati juga Tuhan dalam segala kerinduan, harapan di dalam hatinya untuk keluarganya, anak cucu mantunya Tuhan. Engkau senantiasa memberikan perlindungan dengan kuat kuasa Tuhan. Apapun yang menjadi masalah Tuhan yang terjadi dalam hidupnya, kami percaya Engkau ajarkan, Engkau selalu mengajarkan Ibu Marice ini mengandalkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan segala masalah yang ada. Sekalipun hal-hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkatilah Ibu Marice dalam segala keperluan, kebutuhannya, kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Ibu Setepu juga Engkau berkati, kuatkan Tuhan kepikirannya, hatinya di dalam dia mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Kaum keluarga besarnya juga tetap jaga, lindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kami sisi pastori juga, keluarga kami, anak istri Tuhan, bahkan Ibu Gembala Lucy, Kau memberkati kami sebagai hamba-hambamu, tetap setia dan kuat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berkatilah pelayanan Goshen maupun di Efrata, jemaat yang kami gembalakan Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, amanat Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh bertanggung jawab atas keselamatan jiwa mereka dengan selalu mengajarkan hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lina dan juga Pak Sefril Tuhan. Kau memberkati yang saat ini mengikuti secara live streaming. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati keluarga hambamu ini, anaknya juga Engkau memberkati, dan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan mereka Kau senantiasa menyediakan. Orang tua mereka juga Tuhan yang sedang mengalami pergumulan Tuhan lewat sakit penyakit Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan pemulihan, memberikan sukacita dan penghiburan Tuhan dalam hatinya, supaya Tuhan beliau juga boleh tetap bersemangat di dalam menjalani hari demi hari dengan penuh sukacita, kemenangan yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan saudara Andreas juga, Kau memberkati dalam segala pergumulannya, pekerjaannya, Engkau tetap menyertai, menguatkan hatinya, imannya Tuhan dalam menghadapi lingkungan pekerjaannya dimanapun dia berada. Engkau jaga, melindungi, penyertaan dan kasih sayang Tuhan selalu memperhatikan kehidupannya dalam segala kebutuhan, keperluan. Kau memberkati dan menyediakan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan jasmani dan juga rohani. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat, bahkan Ibu Pendeta Aryani, Poli Tuhan, Kau memberkati dalam segala pergumulannya yang Kau percayakan lewat penggembalaan yang ada di Cimanggis. Keluarganya diberkati Tuhan, jemaatnya juga diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan pelayanan hambamu ini Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatunya.
Begitu juga dengan Tuhan Ibu Pendeta Medi, Kau berikan kekuatan pemulihan sempurna ya Bapa di dalam segala pergumulan yang ia hadapi. Tubuh jasmaninya Tuhan, Engkau dapat memberikan pemulihan dengan kuat kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja dalam kehidupannya. Bahkan bersama dengan anaknya Melani diberkati oleh Tuhan. Kami semua di sini sudah diberkati oleh Tuhan, bahkan yang mengikuti secara live streaming. Jika ada hal-hal yang terlewatkan Tuhan, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau akan menyempurnakan dan sama-sama memberkati kami semua dengan anugerah yang besar daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah berdoa menutup ibadah kami pada saat sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai. Ia datang dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Baik. Ada yang terlewati tadi? Udah Ibu Marlin. Sudah. Kita akan memberikan sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus korban. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan ku bangga. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, apa yang kami sudah berikan, kami mau selalu untuk hormat, kemuliaan, dan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa, Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru dengan berkat jasmani dan berkat rohani. Limpah ruahkan kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, menuntun dan membimbing kami kepada jalan yang benar, terlebih mengubahkan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar juga kami akan menikmati berkat jasmani lewat makanan minuman. Kuduskanlah dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya di dalamnya ketika kami menikmatinya makan minum, kami mendapatkan kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Berkatilah asal-usul berkat yang ada, bahkan seluruh sidang jemaat simpatisan yang selalu mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini juga Engkau perhitungkan dan membalas berkat berlimpah. Tangan-tangan yang sudah menyiapkan semuanya kembalikan kekuatan baru, berkat baru daripada Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus.